Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh siswa ibu, baik itu kelas 11 IPA maupun kelas IPS. Kali ini kita akan masuk kepada materi baru, yaitu yang berjudul tentang explanation text. Oke, Ibu akan memberikan gambaran di sini melalui slides PowerPoint. Semoga Ananda bisa memahaminya walaupun dengan penjelasan yang sederhana melalui online ini. Oke, slide pertama kita lihat di sini ada gambar yang biasa sudah Ananda kenal, seekor hewan yaitu nyamuk yang biasa ada di mana-mana, baik di rumah Anda, itu di masjid atau di tempat-tempat lain, karena ini adalah hewan yang biasa berada di mana-mana. Oke, beranjak dari hewan tersebut, maka kita lihat di sini berkaitan dengan gambar nyamuk itu. Ibu yakin Ananda semua pernah belajar mungkin di kelas biologi, yaitu mosquito life cycle atau siklus hidup nyamuk. Nah, mungkin secara terperincinya Ananda bisa memahaminya di kelas biologi, namun di sini secara umum bisa Ibu gambarkan melalui skema yang ada di slide kedua ini, bahwasanya secara umum mosquito life cycle atau siklus hidup nyamuk bisa digambarkan dengan skema yang ada di sini. Mulai dari nyamuk dewasa atau adult di sini. Kemudian nyamuk dewasa itu bertelur, dia menetaskan telurnya di atas permukaan air, kemudian dalam beberapa jangka waktu tertentu telur itu menetas menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan dalam beberapa waktu pun dia akan beralih atau berubah menjadi nyamuk dewasa kembali. Begitulah seterusnya siklus hidup nyamuk secara umum yang bisa Ibu gambarkan. Nah, kalau seandainya Ananda menjelaskan kalimat demi kalimat menjadi paragraf atau paragraf demi paragraf menjadi suatu teks tentang siklus hidup nyamuk ini, maka bisa jadi akan tercipta suatu teks yang disebut dengan text explanation text. Jadi explanation dalam bahasa Inggrisnya itu berarti penjelasan. Anda menjelaskan secara rinci tentang siklus hidup nyamuk. Nah, itu disebut dengan text explanation dalam bahasa Inggris. Nah, rangkaian kata tersebut atau rangkaian paragraf tersebut yang menjadi sebuah teks bisa jadi contohnya menjadi contoh teks seperti ini. Oke. Teks yang Ibu berikan ini tergolong kepada text explanation tentang siklus hidup nyamuk yang terdiri dari 6 paragraf yang di dalamnya secara terperinci menjelaskan siklus hidup nyamuk yang bisa kita hubungkan dengan skema yang ada sebelumnya. Nah, 6 paragraf ini sudah menjelaskan tentang text explanation tersebut. Nah, untuk memahami teks ini, tentu Ananda membutuhkan vocabulary atau kosakata yang banyak untuk memahami tentang bagaimana sih sebenarnya siklus hidup nyamuk itu secara sederhana. Nah, di sini di slide berikutnya Ibu akan memberikan beberapa kata-kata sulit yang berkaitan dengan teks yang ada pada siklus hidup nyamuk yang 6 paragraf tersebut. Nah, tugas Ananda, 6 kata sulit ini Ananda temukan di kamus untuk mengetahui artinya, agar Ananda dapat memahami makna dari 6 paragraf siklus nyamuk yang Ibu berikan ini. Dan Ibu anggap di luar vocabulary yang kosakata sulit yang Ibu berikan ini, kosakata lainnya Ibu yakin Ananda bisa memahami dan tahu apa makna kata selain dari kata-kata sulit yang Ibu berikan ini. Kita lanjut. Berhubungan dengan text explanation text yang Ibu berikan contoh sebelumnya, maka di sini kita bisa memberi penjelasan bahwa apa sih explanation text itu? Nah, itu pertanyaannya. Explanation itu apa, Mem?
Nah, explanation text bila kita didefinisikan itu bisa erat kaitannya dengan social function. Maka di sini ada Ibu berikan explanation text is a text explain the process involved in the formation or working of natural of social cultural phenomena. Jadi bisa diartikan di sini bahwa text explanation adalah teks atau suatu teks yang menjelaskan tentang proses. Jadi di sini ya nak, inti dari explanation ini adalah proses. Proses apa? Yaitu proses yang melibatkan suatu bentuk atau formasi kejadian-kejadian alam yang pernah terjadi atau kejadian-kejadian sosiokultural atau sosiokultural. Nah, itu yang disebut dengan explanation. Cuman inti dari definisi explanation ini adalah di sini yaitu proses. Ananda harus garis bawahi bahwa ini adalah proses terjadinya sesuatu, baik itu fenomena alam maupun yang berkaitan dengan sosiokultural. Nah, itu definisi dari explanation. Nah, bagaimana? Kita tidak akan lepas dari yang namanya generic structure. Kalau kita mempelajari sebuah teks, maka kita tidak akan lepas dari generic structure. Nah, pertanyaannya lagi, generic structure itu apa, Mem? Generic structure itu adalah suatu struktur yang membentuk text explanation. Ibu ulangi, suatu struktur yang tersusun yang membentuk suatu text explanation text. Di dalam slide yang Ibu berikan ini ada 3 struktur atau generic structure dari text explanation. Yang pertama adalah general statement, yang kedua sequence explanation, yang ketiga conclusion. Yang namanya struktur atau yang membentuk suatu teks itu sifatnya harus tersusun. Harus berdasarkan urutan. Yang nomor 1 harus nomor 1, nomor 2 harus nomor 2, 3 harus nomor 3. Ananda tidak bisa meletakkan nomor 1 menjadi nomor 3 ataupun sebaliknya nomor 3 menjadi nomor 1. Ingat tadi bahwa definisi dari explanation text atau social functionnya yaitu adalah proses. Yang namanya proses harus secara berurutan. Jadi pada generic structure, Ananda harus menempatkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 secara berurutan sehingga terbentuklah yang namanya explanation text. Di sini nomor 1 digambarkan secara bahasa Inggris yaitu ada general statement. General statement itu adalah pernyataan umum. Dalam pernyataan umum ini Ananda akan menjelaskan nanti apa yang mau Ananda jelaskan, proses apa yang mau Ananda jelaskan. Bisa kalau seandainya kita kembali kepada slide yang sebelumnya Ibu berikan, maka di paragraf itu Ananda harus menjelaskan tentang dengan kalimat bahwa di dalam paragraf pertama Ananda akan menjelaskan tentang tahap siklus hidup nyamuk. Nah, itu bisa Ananda gambarkan dalam general statement, yaitu poin nomor 1 dari generic structure. Kemudian untuk paragraf-paragraf berikutnya ada yang namanya sequence explanation. Apa itu sequence explanation? Penjelasan yang berurutan. Itu yang berkaitan dengan yang namanya definisi tadi. Yang Ibu titik beratkan bahwa definisi tadi adalah bertitik berat terhadap proses terjadinya sesuatu. Maka di poin kedua generic structure, general statement yang sudah Ananda jelaskan di paragraf 1, maka Ananda berikan penjelasan dalam bentuk yang secara berurutan. Kalau kita melihat pada siklus hidup nyamuk tadi, pada skema tadi, maka kita harus menjelaskan di sana siklus hidup nyamuk itu mulai dari apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Nah, 1, 2, 3, 4 itulah yang disebut dengan sequence explanation atau penjelasan yang berurutan. Ingat tadi tidak boleh posisinya terbalik karena ini adalah struktur. Nah, baru masuk generic structure yang ketiga yaitu conclusion. Conclusion ini adalah kesimpulan. Dari pernyataan umum atau general statement yang sudah kita jelaskan ataupun penjelasan dari
general statement tadi, maka apa yang bisa kita simpulkan dari siklus hidup nyamuk tadi? Ananda bisa tuangkan dalam satu atau dua kalimat atau beberapa kalimat yang disebut dengan bagian conclusion atau kesimpulan atau tahap nomor 3 dari generic structure. Nah, itu adalah definisi social function dan generic structure dari text explanation. Nah, kalau kita kembali ke teks yang Ibu berikan, maka tadi ada 6 paragraf, maka masing-masing paragraf dari teks tersebut kita bisa bagi berdasarkan generic structure yang sudah Ibu jelaskan. Ibu ulangi, dari teks yang Ibu berikan sebelumnya, kita bisa bagi paragraf demi paragrafnya berdasarkan generic structure-nya dari paragraf 1 sampai paragraf 6. Nah, kita lihat di sini di teks yang Ibu berikan sebelumnya, Bu, yang mana yang generic statement-nya, Bu, dari paragraf yang Ibu berikan tadi? Nah, kita bisa general statement tadi sudah Ibu jelaskan bahwa adalah pernyataan umum. Nah, di sini katanya atau kalimatnya adalah mosquitoes undergo complete metamorphosis. They go through 4 distinct stages of development during a lifetime. Jadi di sini di kalimat di sini dinyatakannya dalam pernyataan bahwasanya metamorfosis nyamuk atau siklus hidup nyamuk itu ada 4 tahap, 4 distinct. Ya, ada di sini 4 distinct stages, 4 tahap yang berbeda-beda. Nah, itu dijelaskannya dalam satu kalimat saja cukup, yang merupakan general statement dari judul yang kita buat tadi adalah siklus hidup nyamuk. Nah, bila kita pindah ke paragraf berikutnya, nah tentu kalau kita lihat generic structure, tadi generic structure yang kedua adalah sequence explanation. Nah, penjelasan yang berurutan, maka apa penjelasan yang berurutan dari 4 tahap yang berbeda dari siklus nyamuk tadi? Maka harus Ananda jelaskan dalam sequence explanation. Nah, apa saja 4 tahap itu yang merupakan siklus hidup nyamuk atau metamorfosis nyamuk itu? Maka ada eggs, ada larva, ada pupa, dan ada adult. Nah, 4 paragraf ini, ya karena ini ada 4 paragraf, egg dijelaskannya, larva dijelaskannya, pupa dijelaskannya, adult dijelaskannya. Dari paragraf ini, maka inilah yang disebut dengan poin dari generic structure, yaitu sequence explanation. Jadi 4 paragraf merupakan sequence dan 1 paragraf merupakan general statement. Nah, sequence explanation ini merupakan penjelasan lanjut dari general statement yang sudah ada disebutkan sebelumnya. Karena general statement menyebutkan ada 4 tahap siklus hidup nyamuk, maka Ananda jelaskan yang 4 tahap itu apa? Yaitu egg, ada larva, ada pupa, ada adult. Nah, itu yang disebut dengan sequence explanation. Next, lanjut. Generic structure yang ketiga tadi apa? Yaitu conclusion. Conclusion tadi yaitu kesimpulan. Jadi dari general statement, sequence explanation yang sudah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, maka bisa diambil kesimpulan bahwa, nah ini bisa jadi satu paragraf, satu kalimat saja, tapi termasuk dia satu paragraf. This process is repeated again and again as a breeding. Jadi proses ini diulang lagi dan lagi seterusnya ya, sebagai bentuk reproduksi, metamorfosis dari nyamuk atau siklus hidup dari nyamuk. Nah, itulah yang disebut dengan kesimpulan. Kalimat itu yang disebut dengan kesimpulan. Nah, bergabung general statement, sequence explanation, conclusion, bergabung menjadi satu, maka inilah yang disebut dengan text explanation. Ibu harap Ananda paham semuanya. Nah, jadi Ibu memberikan tadi yaitu siklus hidup nyamuk. Nah, kemudian Ibu berharap Ananda bisa mencari apa dari penjelasan yang Ibu sampaikan,
Anda bisa mencari apa ya contoh lain dari teks yang merupakan jenisnya text explanation. Nah, ingat tadi inti dari text explanation yaitu proses. Proses apa? Proses terjadinya sesuatu, bisa jadi dia fenomena alam ataupun sosiokultural. Nah, itu tadi yang Ibu jelaskan. Nah, contoh lainnya apa sesi kursus nyamuk? Mungkin anak-anak Ibu atau siswa Ibu yang ada di IPA, mungkin banyak siklus yang merupakan proses yang bisa dijelaskan. Contohnya, apa namanya? Proses fotosintesis. Proses fotosintesis, kemudian bagaimana siklus dari kata dan lain-lain. Yang mana yang merupakan proses dan dia mempunyai siklus, itu Ananda jelaskan dalam beberapa kalimat atau beberapa paragraf. Nah, untuk anak-anak Ibu yang di IPA itu bisa dikategorikan sebagai text explanation. Untuk anak-anak Ibu yang di IPS mungkin bisa jadi judul lain yang Ananda bisa kembangkan adalah misalnya tsunami. Nah, tsunami itu juga punya proses, nggak langsung terjadi tsunami begitu saja. Nah, bagaimana proses terjadinya tsunami? How tsunami comes? How tsunami happens? Bagaimana sih tsunami itu terjadi? Nah, dari mungkin pelajaran geografi atau kelas geografi yang Ananda pelajari, mungkin siklus tsunami ini dimulai dengan terjadinya patahan di lempengan ini dan segala macam. Mungkin Ananda lebih tahu dan lebih bisa bertanya kepada geografi. Nah, proses terjadinya tsunami itu secara berurutan berdasarkan ilmunya dalam segi mungkin ilmu geografi bisa Anda jadikan judul lain dari text explanation, karena di sini dari materi yang Ibu berikan hanya siklus hidup nyamuk, maka Ibu harapkan dari penjelasan singkat Ibu ini Ananda bisa mengembangkan apa sih judul lain atau teks-teks lain yang bisa dikembangkan yang merupakan jenis dari explanation text. Yang penting intinya tadi adalah explanation text merupakan suatu proses. Intinya garis bawahi proses terjadinya sesuatu, baik itu fenomena alam maupun sosial kultural. Nah, Ibu harap pemahaman yang sedikit ini bisa Anda pahami tentang materi kita hari ini, yaitu tentang explanation text. Berikutnya nanti akan Ibu berikan latihan berkaitan dengan teks yang Ibu berikan tadi. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dan bisa bermanfaat. Sekian saja, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes terjadinya sesuatu.